19. Pendidikan Cipta dipimpin oleh Ketua Selanjutnya untuk memimpin acara rapat paripurna DPRD ini, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Parlemen dan Kabupaten Lampung Barat, yang terhormat Saudara Pimpinan Ormas. Pagi menjelang siang ini kita masih beri rahmat putaran wilayah Liwa dengan ibu kota Hakim Saleh Musingan periode 1492 sampai dengan 1997. Usia Kabupaten Barat yang ke-29 ini yang ke-10 kali secara berturut-turut. 2. Penghargaan pembangunan daerah tingkat provinsi 3 tahun 2018-2019. Peraih penghargaan paripurna bintang 5 8. Penghargaan nasional pada mencapai buat kita terlena. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Barat menggelar paripurna mendengarkan pidato Bupati dalam rangka menyambut HUT Lampung Barat ke-29. Rapat yang dipusatkan di ruang sidang DPRD ini dihadiri oleh pihak eksekutif, legislatif, Forkopimda, dan perangkat kecamatan. Dalam pidatonya, Bupati Parosil Mapsus mengatakan perjalanan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Lampung Barat telah banyak mengalami kemajuan dengan memperhatikan berbagai peluang dan tatanan serta kondisi internal maupun eksternal yang ada. Orang nomor satu di bumi skala besar ini sangat optimis akselerasi laju pembangunan pada semua sektor dapat ditingkatkan lagi. Parosil juga mengatakan pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan terus berbenah diri agar lebih baik dan tetap berpijak pada prioritas pembangunan yang diterjemahkan melalui Pitu program. Adapun sektor dari prioritas pembangunan itu antara lain, yang pertama peningkatan infrastruktur mantap melalui pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, serta akses air minum aman dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Kedua, penataan kota Liwa sebagai kota budaya melalui sarana dan prasarana kota yang representatif seperti pembangunan gedung budaya, rehabilitasi masjid, dan penataan taman kota. Ketiga, semua bisa melanjutkan sekolah melalui seragam gratis bagi siswa-siswi tidak mampu, pemberian penghargaan dengan memberikan beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi, serta mengangkat guru honor menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Keempat, pelayanan masyarakat sehat dengan meningkatkan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit daerah, ambulan hebat, serta jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk miskin di luar kota, dan pelayanan pasien kurang mampu Jamkesmas atau JKN PBI. Kelima, program mensejahterakan petani melalui pembinaan pengelolaan alat produksi pertanian, stabilitas harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan lumbung pangan masyarakat. Keenam, menciptakan masyarakat berdaya saing dan peningkatan kinerja pelayanan publik dengan memberdayakan masyarakat melalui rumah produktif dan kreatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta menyediakan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, murah, gratis, dan transparan. Serta yang terakhir yakni program peningkatan iman dan takwa melalui fasilitas penyelenggaraan haji, umroh, wisata rohani, dan penyebaran syiar agama. Dalam hal ini Parosil mengapresiasi kepada semua pihak yang terus mendukung program-program pemerintah dalam membangun Lampung Barat, sehingga berjalan pada tahun ketiga masa kepemimpinannya, Bumi Skalabak sudah berhasil keluar dari status kabupaten tertinggal. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada
teman-teman anggota DPRD Lampung Barat, dalam hal ini Pak Ketua dan seluruh anggota dan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga seluruh jajaran Forkopimda yang lainnya yang kiranya telah memberikan dukungan penuh dalam rangka menjaga stabilitas daripada pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Karena yang paling utama dalam rangka mewujudkan apa menjadi visi dan misi daripada pemerintah Lampung Barat mewujudkan Hebat dan Sejahtera itu, yang paling penting adalah situasi kondisi yang kondusif. Sehingganya salah satu prestasi yang cukup membanggakan dalam kurun waktu 2 tahun kepemimpinan kami dan sekarang masuk tahun yang ketiga, kami sudah mampu mengeluarkan Kabupaten Lampung Barat yang dulunya masuk kategori kabupaten tertinggal, sekarang alhamdulillah sudah menjadi kabupaten yang berkembang. Nah, oleh karena itu tentu berbagai macam langkah dan upaya harus dilakukan oleh pemerintah dengan mensinergikan berbagai macam kebijakan yang berada di kabupaten dengan kebijakan yang ada di provinsi dan juga kebijakan daripada pemerintah pusat. Sekali lagi, banyak hal yang kita lakukan, yang paling utama adalah memantapkan infrastruktur dan juga meningkatkan kesehatan yang berkualitas, pendidikan semua bisa sekolah, dan juga tentu yang paling penting adalah bagaimana menciptakan berdaya saing. Dalam hal konteks adalah menciptakan lapangan pekerjaan, termasuk juga menata kota Liwa, sekaligus juga yang tidak kalah penting adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Lampung Barat saat ini masih kekurangan yang namanya dokter. Kita sudah memberikan beasiswa kedokteran. Termasuk juga Lampung Barat ini merupakan daerah yang merupakan kabupaten yang sangat berbudaya. Kita sudah memberikan beasiswa seni dan budaya. Besar harapan Pak Bupati dengan adanya program-program tersebut akan lahir kreativitas dan kreatif-kreatif yang lainnya yang inovatif, yang memanfaatkan daripada potensi kekayaan yang kita miliki, baik potensi alam maupun potensi budaya dan wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Karena Pak Bupati optimis, ini mungkin dalam akhir-akhir tahun ini saya sudah memerintahkan kepada beberapa dinas untuk segera membentuk yang namanya rumah kreatif. Tujuannya bagaimana caranya kita mengajak seluruh pelaku UMKM ya dalam rangka mempromosikan dan juga menjual hasil karya daripada masyarakat Kabupaten Lampung Barat keluar Kabupaten Lampung Barat itu sendiri. Bicara masalah gedung budaya untuk tahun 2020 ini ditunda karena terjadinya refocusing terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Insya Allah nanti 2021 kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR dan anggota supaya menjadi skala prioritas supaya gedung budaya ini nanti tuntas sesuai dengan target daripada pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Implementasi terhadap pitu program tersebut telah berdampak langsung terhadap peningkatan indikator makro di Kabupaten Lampung Barat yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Antara lain pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 5,20%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berada di angka 5,14%. Di mana kontribusi terbesar pembentukan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan atau PDRB ADHK tahun 2019 disumbangkan melalui sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 48,8%. PDRB per kapita pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 23,73 juta rupiah, di mana tahun sebelumnya hanya sebesar 22,17 juta rupiah, serta angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 12,92%, turun sebesar 0,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di tahun 2019, Kabupaten Lampung Barat masuk ke dalam kategori sedang dengan nilai sebesar 67,50 poin dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 66,74 poin. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka atau TPT capaian pada tahun 2019 sebesar 1,62% atau sebanyak 2.928 jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,76%. Hal yang juga tidak kalah penting sebagai penguatan dari pencapaian indikator-indikator makro tersebut adalah 3 komitmen daerah, yaitu Kabupaten Tangguh Bencana, Kabupaten Literasi, dan Kabupaten Konservasi. Capaian-capaian indikator tersebut tentunya tidak lepas terhadap pencapaian prestasi di Kabupaten Lampung Barat, diantaranya perayaan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP 10 kali berturut-turut, penghargaan pembangunan daerah tingkat provinsi 3 tahun berturut-turut pada 2018, 2019,
2020 serta masuk nominasi 16 besar tingkat nasional pada tahun 2018. Meraih predikat Sakib urutan 1 se-Provinsi Lampung pada tahun 2018 dan 2019. Mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI. Serta yang terakhir mendapat peringkat 6 nasional kategori kabupaten dalam Inovasi Government Award atau IGA pada tahun 2020. Melihat banyaknya perayaan penghargaan oleh pemerintah kabupaten, Ketua DPRD Lampung Barat mengatakan seluruh anggota legislatif yang ada akan terus mendukung program pemerintah demi mewujudkan Lampung Barat yang lebih baik lagi. Kedepan, DPRD akan mengevaluasi lebih lanjut untuk pembangunan yang lebih bermanfaat langsung kepada masyarakat. Edi Novial juga menambahkan pihaknya akan lebih gencar lagi dalam evaluasi program-program pemerintah kabupaten, sehingga status Kabupaten Lampung Barat yang saat ini masih berkembang dapat mengalami peningkatan menjadi kabupaten maju. Sesuai dengan tema peringatan HUT Kabupaten tahun ini, jajaran pemerintah Lampung Barat dalam hal ini legislatif dan eksekutif terus berupaya melakukan pemulihan terhadap dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, khususnya di Lampung Barat. Beberapa strategi yang telah dilakukan diantaranya melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam penanganan COVID-19, memanfaatkan dana desa sebagai bantuan-bantuan sosial, mengeluarkan kebijakan strategis, serta penerapan protokol kesehatan secara ketat di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Sesuai tema HUT Lambar yang ke-29 ini, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Lambar yang ke-29. Nah, artinya sesuai dengan tema, ini kan suasana pandemi COVID-19. Nah, artinya memang sesuai di tatanan kehidupan yang baru ini, ibaratkan dua sisi mata uang. Kalau saya bisa mengilustrasikannya, artinya ekonomi dia penting, termasuk juga kesehatan juga sangat penting. Nah, artinya harapannya DPRD Kabupaten Lampung Barat ini berharap dengan HUT Lambar yang ke-29 ini, karena memang sesuai dengan tugas pokok fungsi anggota DPR, itu yang pertama budgeting, penganggaran, termasuk juga pengawasan dan pembuatan peraturan daerah. Nah, harapannya ke depan di APBD kita berpihak untuk kepentingan masyarakat Lampung Barat ini, karena memang kemarin kita sudah melaksanakan pembahasan APBD perubahan, ya kan? Artinya ini sangat luar biasa memang, artinya dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Lampung ini, karena salah satu penilaian kinerja dari pemerintah pusat, sehingga kita dapat kucuran dana hampir kurang lebih sekitar 12,5 miliar. Nah, artinya ini merupakan kerja keras kita, mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, teman-teman media, teman-teman DPR, semua terlibat di segala lini. Nah, harapannya ke depan dukungan dari DPRD Kabupaten Lampung Barat berharap nanti kebijakan dan program yang memang sudah kita anggap bagus, baik, itu terus kita lanjutkan. Nah, tetapi kalaupun mungkin ada beberapa program yang memang dia kurang pas, nah inilah sebagai tahapan kita untuk melakukan evaluasi. Nah, sehingganya program-program yang memang nanti di tahun 2021 ini bisa lebih tepat sasaran, udah itu bisa lebih terarah, udah itu bisa lebih terukur, sehingga postur APBD ini bisa bisa lebih baik dirasakan oleh masyarakat di Lampung Barat. Kemarin sudah ada yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, artinya langkah yang harus kita lakukan, di samping memang selama ini kita bekerja sama lah semua, artinya mensosialisasikan dengan masyarakat bagaimana mencegah, ya kan, bagaimana kita meminimalisir penyebaran COVID ini, mulai dari pakai masker, cuci tangan, udah itu jaga jarak. Nah, artinya harapannya ke depan tugas dari DPRD ini ya ke depan ada beberapa kebijakan dan program yang memang ini untuk kepentingan masyarakat, ya kan, masyarakat Lampung Barat. Mungkin nanti beberapa program mungkin berupa program bantuan-bantuan yang sifatnya bantuan sosial, termasuk juga kelompok-kelompok yang ada di Lampung Barat.
Tapi sikapnya Bang Dari Lampung Barat, Daniel Ngantung, Delta TV melaporkan.